kita bahas atau kita lihat terlebih dahulu yang 2.1.13. Di sini contoh katanya itu ada 3 hal yang penting yang perlu diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, jika A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka A lebih kecil sama dengan B itu jika dan hanya jika, jadi berlaku A lebih kecil sama dengan B jika dan hanya jika A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat jika dan hanya jika akar A lebih kecil sama dengan akar B. Sebentar, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, jadi si A lebih kecil sama dengan B ini, dia kalau dikuadratkan berlaku, kalau diakarkan juga tetap berlaku. Sama-sama lebih kecil sama dengan, begitu ya. Kemudian jika A dan B adalah bilangan real positif, A dan B-nya bilangan real positif, maka akar A B ini, akar A dikali B ini lebih kecil sama dengan setengah dikali A plus B. Akar A kali B lebih kecil sama dengan setengah kali A plus B. Dan yang ketiga ada pertidaksamaan Bernoulli. Jika X-nya lebih besar dari negatif 1, maka berlaku ini. 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus N kali X untuk setiap N-nya anggota bilangan asli. Jadi si pertidaksamaan Bernoulli ini kalau bergerak di bilangan asli sih pasti kita bisa buktikan dengan induksi matematika ya. Nah, di 2.1.13C di sini membuktikan yang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu dia. Pertidaksamaan Bernoulli. Kalau persamaan kan sama dengan ya. Pertidaksamaan. Oke, kita buktikan dengan induksi matematik. Di sini kan 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus N kali X. Untuk induksi matematika, ya kita buktikan untuk N sama dengan 1 dulu. Jadi kalau misalkan N sama dengan 1, berarti 1 plus X pangkat 1 sama aja dengan 1 plus X, sama juga dengan 1 plus 1 dikali X. Ini kan 1 kali X kan X ya. Dari 1 plus X dimunculkan 1 ini. Supaya seolah-olah N-nya tetap 1 gitu ya, sama. Jadi terbukti benar. Kemudian untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K, kita asumsikan bahwanya K-nya anggota bilangan real, bilangan asli, sehingga 1 plus X pangkat K itu berlaku lebih besar sama dengan 1 plus K kali X. Nah, ini diasumsikan sama kita tuh benar. Kalau ketika N-nya sama dengan K, ini berlaku ya. 1 plus X pangkat K lebih besar sama dengan 1 plus K kali X. Kemudian dilanjutkan lagi. Kalau misalkan N sama dengan K plus 1, nah barulah kita buktikan. 1 plus X pangkat K plus 1 itu kita harus buktikan bahwa lebih besar sama dengan 1 plus K plus 1 dikali X. Nah ini kita harus membuktikan ini nih. Membuktikan yang ini. Nah dengan bantuan yang N sama dengan K. Berangkat awal ya dari ruas kiri ya. Ruas kiri 1 plus X pangkat K plus 1, nanti kita pecah jadi 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X. Oke. Di sini 1 plus X pangkat K plus 1 itu adalah 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X. Nah, sampai sini oke ya. 1 plus X pangkat K ini lebih besar sama dengan 1 plus K kali X. Jadi, 1 plus X pangkat K dikali 1 plus X ini lebih besar sama dengan 1 plus K kali X dikali 1 plus X. Setelah itu kita kalikan 1 kali 1, 1. 1 kali X, X, KX kali KX kali 1 ya KX. KX kali X, KX kuadrat. Begitu. Nah, kemudian di sini ada X ya. K-nya bisa dikeluarkan jadi 1 plus K plus 1 dikali X. Tujuannya itu adalah 1 plus K plus 1 kali X. Cocok ya.
Nah, lebihnya di sini aja nih, di kx kuadrat. Kx kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena hanya anggota bilangan asli dan x-nya sudah pasti, mau itu positif negatif tetap aja kalau dikuadratin pasti positif kan? X-nya ini kan, tadi kan diketahui x-nya itu lebih besar dari negatif 1 ya. Jadi bisa aja negatif setengah. Bisa aja negatif seperempat kan? Tapi kan ini kx kuadrat. X-nya kan dikuadratin. Terus k-nya bilangan asli. Jadi pasti lebih besar sama dengan 0 dong si kx kuadrat ini ya. Sudah pasti lebih besar dari 0 atau mungkin sama dengan 0. Sehingga 1 plus k 1 plus x plus kx ini adalah 1 plus k plus 1x kalau kx kuadrat ini sama dengan 0. Tapi kalau misalkan 1 plus x plus kx ini lebih besar dari 0, misalkan 1, misalkan 2, misalkan 3 gitu ya, hasil kx kuadrat itu, berarti ini tuh akan lebih besar dari 1 plus k plus 1x begitu. Pengen kayak gini, a plus 1 itu pasti lebih besar daripada a. Atau a plus 0 itu pasti sama dengan a gitu ya. Jadi bisa sama, bisa lebih besar. Yang penting kan tujuannya ini ya, kita terpenuhi 1 plus k plus 1x gitu. Kan di awal kita harus buktiin ini kan. Nah, sehingga dari induksi matematika tersebut terbukti bahwa 1 plus x pangkat n lebih besar sama dengan 1 plus n kali x. Untuk setiap n anggota bilangan asli dan x lebih besar dari negatif 1 begitu. Pak Dik-Dik baru masuk nih. Oke. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Pak Dik-Dik langsung bertanya. Boleh. Silahkan kalau ada yang bertanya. Pak Dik-Dik mau bertanya katanya. Baru masuk pertanyaan. Mangga Pak Regar. Ada yang bertanya ini? Aman. Oke. Mari kita lanjutkan berikutnya. Di sini langsung ke soal nih. Karena di materi ketidaksamaan sedikit ya. Jadi langsung ke soal aja yang tentang ketidaksamaan juga. Soal nomor 22 halaman 31. Masih di situ juga tapi nomor 22. Jika C lebih besar dari 1, tunjukkan bahwa C pangkat N ini lebih besar sama dengan C. Untuk setiap N anggota bilangan asli dan C pangkat N lebih besar dari C itu untuk setiap N lebih besar dari 1. Jadi ketika C lebih besar dari 1 berlaku ini untuk setiap N anggota N, berlaku ini untuk setiap N lebih besar dari 1. Gitu ya. Jadi ada 2 gitu. Ketika C-nya lebih besar dari 1. Nah, yang B, jika C-nya itu di antara 0 dan 1, tunjukkan bahwa C pangkat N itu lebih kecil sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan asli, dan C pangkat N itu lebih kecil dari C untuk setiap N lebih besar dari 1. Oke, jadi ini juga ada 2. Ini kalau C-nya di antara 0 dan 1. Nah, kita buktikan yang pertama. Nah, akan dibuktikan bahwa C pangkat N lebih besar sama dengan C ini untuk setiap N anggota bilang asli ini dengan induksi matematika katanya. Untuk N sama dengan 1, kita ganti N-nya 1. C pangkat 1 itu sama dengan C. Berlaku ya. Yang C sama dengan C-nya ya, berlaku.
Asumsikan benar bahwa N-nya sama dengan K. Ini yang kedua. Berarti kalau N sama dengan K artinya C pangkat K ini lebih besar sama dengan C. Itu terbukti benar. Oke. Ini diasumsikan. SN marah sekarang sih. Itu memang grup. Sedap ke di grupnya. Sekarang kita coba buktikan untuk yang N sama dengan K plus 1 nih. Nah, kita akan menunjukkan bahwa C pangkat K plus 1 ini lebih besar sama dengan C. Ini tujuannya. Tujuannya. Kita berangkat dari mana? Dari C pangkat K plus 1. C pangkat K plus 1 itu sama aja dengan C pangkat K dikali C. Ya, C pangkat K plus 1 itu sama aja dengan C pangkat K dikali C. C-nya ini kan pangkat 1 ya. Jadi kalau sama-sama C, pangkatnya ditambahin kan. C pangkat K plus 1 sama dengan C pangkat K dikali C. Nah, C pangkat K kan tadi kita asumsikan benar bahwa C pangkat K ini lebih besar sama dengan C. Maka si C pangkat K kali C ini lebih besar sama dengan C kali C. C-nya ini dari mana? Dari C pangkat K. Kalau C-nya yang ini ya tetap C kan? Gitu ya. Nah, dari C kali C, C kali C. Dari C pangkat K berubah jadi C, kemudian C-nya ini tetap C, kita kalikan. C kali C itu adalah C kuadrat. Nah, C kuadrat ini adalah lebih besar sama dengan C. Ya nggak sih? Ya iyalah, nggak mungkin lebih kecil. Soalnya kan ini C kuadrat kan. Kalau C-nya 1 misalkan, 1 kuadrat ya 1. Sama kan, kalau 2, ya bener kan, 2 kuadrat kan 4, lebih besar dari 2 kan. Nah, jadi kan terbukti di sini kalau C pangkat K plus 1 itu lebih besar sama dengan C. Awalnya, ujungnya. Terbukti ini. Ya nggak? Maka kita bisa ambil bahwa C pangkat N lebih besar sama dengan C itu untuk setiap N anggota bilangan asli, berlaku C-nya harus lebih dari 1. Gimana? Ini yang pertama. Ini yang pertama tuh kalau nggak salah baru 1 kan, ada 2 yang kita buktiin itu kan ya. Coba kita lihat sebelumnya. Iya. Ini kan untuk setiap N anggota bilangan asli kan. Yang N lebih besar dari 1 belum. Yang ini belum kan. Yang dan baru ini doang, baru ini aja. Oke, gimana? Yang ini dulu ada pertanyaan, silakan. Kita slow but sure aja lah, santai aja. Setelah sama dengan C kuadrat, bawahnya itu lebih besar sama dengan C ya? Ya, itu betul. Ini lebih besar sama dengan C. Bentar. Lebih besar sama dengan C. Iya, untuk C-nya misalkan 1 tadi kan sama dengan. Kalau 2 lebih besar. Kalau 3 lebih besar lagi. Iya. Iya, kalau dikuadratin misalkan setengah gitu ya, malah jadi lebih kecil. Mungkin itu pembuktian untuk yang satu lagi ya, yang kedua ini ya. Ini kan lebih kecil ya. Ini kalau N-nya, kalau C-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi pembuktiannya sama, cuman ya beda dikit nanti itu diubah. Caranya sama tapi diubah dikit. Udah hadir semua ini. Kalau udah hadir semua kita foto dulu. Kita foto dulu sebagai dokumentasi. Nampaknya sudah hadir semua. Coba kita foto dulu. Mohon aktifkan kameranya. Wah, Ibu Titin lagi di jalan.
Pak Jo itu pakai helm. Jual mau lomba itu katanya balap sepeda. Yo, mari. Tolong diaktifkan kamera dulu. Yang saya nggak bisa Pak, maaf Pak. Nah, Ada nggak apa-apa, gangguan Roger. kameranya. Nggak apa-apa. Ada yang ngeganggu ya. Iya. Nah, Pak Jul kok ngilang ini? Mau dipoto malah ngilang. Udah, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, satu. Bro Vera paling ceria. Tahu Bu. Di jalan kayaknya Bu Silvi juga ya. Oke, kita lanjutkan. Ini selanjutnya. Misal X sama dengan C dikurangi 1. Kan kalau X sama dengan C dikurangi 1 itu sama aja dengan C 1 plus X ya. C sama dengan 1 plus X ya. Dibolak-balik aja gitu ya. X sama dengan C dikurangi 1, maka C-nya sama dengan 1 plus X. Jika C-nya itu lebih besar dari 1, maka X-nya positif katanya. Kalau dari sini, jika C-nya itu lebih besar dari 1, maka X-nya itu adalah positif, ya enggak? Kan C-nya kurang 1. Kalau C-nya lebih besar dari 1, berarti X-nya positif, ngefek gitu ya. Kalau C-nya kurang dari 1, ya X-nya bakal negatif. Nah, kalau sama 0. Di sini kan jikanya C-nya lebih besar dari 1, kita gunakan, nah katanya kalau misalkan hal ini benar, kita bisa menggunakan pertidaksamaan Bernoulli. Pertidaksamaan Bernoulli tadi itu apa sih bunyinya? Bunyinya itu adalah C pangkat N itu sama dengan 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus N kali X gitu ya. Yang ini nih yang Bernoulli itu, pertidaksamaan Bernoulli. Yang tadi ya, yang ini. Nah, ya, ini. Oke. Nih. 1 plus N kali X. Itu lebih besar sama dengan 1 plus X katanya. 1 plus X, 1 plus N kali X itu sama aja dengan 1 plus X lebih besar sama dengan 1 plus X. Itu sama aja dengan C. Coba kita kaji baik-baik di sini. 1 plus X pangkat N lebih besar sama dengan 1 plus N kali X. Itu kan pertidaksamaan Bernoulli. Kemudian 1 plus N kali X itu lebih besar sama dengan 1 plus X. Untuk setiap N itu anggota N. Betul ya? Ya, saya harus baca 2 kali baru saya ngeh juga nih. Gimana Bapak Ibu? Kita baca lagi pelan-pelan. Kan ini Bernoulli nih, pertidaksamaan Bernoulli. 1 plus N kali X itu lebih besar sama dengan 1 plus X. Ini kan 1, sama-sama 1. Terus ini NX, ini X. NX sama X lebih besar mana? NX sama X. Lebih besar NX. NX kan, soalnya kan N-nya anggota bilangan asli. Jadi 1 ke atas gitu ya. Nah, kalau X-nya 1, kalau N-nya 1, ya sama kan? Kalau N-nya 2, ya ini jadi 2X, ini tetap X. 2X sama X kan lebih besar dari 2X kan ya? Oke, nah 1 plus X ini, D itu adalah C. Ini kita udah misalkan di awal. Sehingga C pangkat N itu lebih besar sama dengan C.
maka terbukti. Ini masih pembuktian yang sama ya, yang ini. Cuman ini mah pakai induksi matematika, yang ini mah bukan gitu. Pakai pemisalan X sama dengan C min 1. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini. Ini pakai pertidaksamaan Bernoulli ya. Nah, pakai pertidaksamaan Bernoulli ini. Gimana Bapak Ibu? Untuk yang nomor A ini, yang 22A, 22A bagian 1, 22A bagian 1 ini yang cara yang induksi matematika ataupun cara yang pertidaksamaan Bernoulli, ada yang ingin ditanyakan? Masih blank Pak. Yang mana, yang induksi matematika atau yang pertidaksamaan Bernoulli? Yang mana yang masih blank? Apakah arti tertawa itu? Tertawanya karena bingung. Gak apa-apa, kita santai kan. Nanti pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan lah, ini kita pelan-pelan. Materi hari ini juga nggak banyak saya tuh. Karena memang saya pun melihat kesulitannya agak nambah gitu dari yang kemarin-kemarin. Jadi nggak banyak bahas teoremanya begitu. Gimana? Yang mana yang mau dijelaskan ulang? Yang induksi matematika atau yang pertidaksamaan Bernoulli? Pak, itu yang itu tuh yang misal X sama dengan C min 1 itu teh menjadi C sama dengan 1 plus X, itu teh dipindahkan C nya ya Pak? Ya boleh lah. Mau dipindahkan negatif satunya boleh, mau C-nya yang pindah ke kiri, X-nya pindah ke kanan boleh, terus dikali negatif gitu ya, sama-sama kedua ruasnya boleh, sama lah. Cuman dia berangkatnya dari sini, dari X sama dengan C-1 gitu. Gimana Bapak Ibu? Perlu dijelaskan ulang yang ini? Nah ini. Sebenarnya sih dari dua cara ini yang paling pas itu cara yang kedua. Yang pertidaksamaan Bernoulli, yang pas gitu ya. Yang induksi matematika itu agak kurang pas di hasilnya. Ada yang bisa jawab nggak kenapa yang ini agak kurang pas? Di sebelah mananya? Untuk K, untuk K-nya nggak ada keterangan lebih dari 0 gitu. K-nya nggak ada keterangan lebih dari 0. Jadi kan berarti kalau C pangkat K, misal kalau K-nya 0 kan 1. Oke, berarti K-nya ya harus lebih kasih keterangan ya. Iya, kurang keterangannya Pak. Kalau menurut saya sih.
Ya, betul betul betul. Oke, itu harus dilengkapi sih. Dari sini kan kita asumsikan bahwa N sama dengan K, N-nya anggota bilangan asli, berarti K-nya juga bilangan asli dong ya, di sini paling ditambahin di sini ya. Di sini ketika N sama dengan K, karena N-nya anggota bilangan asli, berarti K-nya pun anggota bilangan bilangan asli. asli. Di sini paling ditambahin lah. Nah, terus apa lagi kira-kira tuh? Jadi udah satu. Ada yang ngeh nggak nih di jawaban ini tuh ada yang kurang seret gitu. Sebenarnya tadi saya sadar tuh pada saat Pak Reddy tanya itu. Masih ingat gak tadi pertanyaan Pak Reddy? Itu untuk C kuadrat lebih Ah, besar sama dengan C. ini teh lebih besar sama dengan C. Sama dengan ini teh lebih besar sama dengan Pak, kata Pak Reddy gitu ya. Iya. Nah ini kenapa coba ini? Udah ada yang ngeh belum? Ini si lebih besar sama dengan ini. Ada yang ngeh nggak? Oh terbalik Pak, mungkin. Enggak, benar. Enggak terbalik, cuman kurang kurang dari enggak. bukan yang sama dengannya. Sama Ya. dengannya harusnya lebih besar. Betul. Enggak Lebih sama dari sama dengan, dengan. tapi lebih besar. Enggak ada sama dengannya. Iya. Sementara kan yang kita cari itu kan di sini C pangkat K plus 1 itu lebih besar sama dengan C. Sama dengan C. Nah, di sini mah nggak bisa lebih besar sama dengan, cocoknya lebih besar. Lebih Kenapa? Karena C-nya lebih besar dari 1 kan dari awal tuh ya. Dari sini ya. Makanya kita ambil nya sama dengan 1 T nggak bisa. Jadi pasti lebih dari 1 gitu. Nah, itu masih ngehnya di ada situ. syaratnya. Syarat di awalnya kan jika C-nya itu harus lebih besar dari 1. Berarti ini kurang cocok. Nanti kesimpulan di sini tuh dia tuh cuma lebih besar aja. Jadi C pangkat K plus 1 tuh lebih besar dari C. Gak cocok sama ini nih yang kita inginkan gitu. Makanya saya bilang kurang pas, ada yang kurang gitu. Nah, kalau yang ini mah pas. C-nya lebih besar dari 1 langsung. Ya, dia berangkat dari C pangkat N. Sementara C-nya itu adalah 1 plus X ya. Jadi 1 plus X pangkat N. Di sini dia pakai pertidaksamaan Bernoulli. 1 plus X pangkat N itu kan lebih besar sama dengan 1 plus N kali X. Ini kan bunyi pertidaksamaan Bernoulli tadi ya. Nah, 1 plus N kali X ini lebih besar dong. Lebih besar sama dengan 1 plus X. Lebih besar kalau N-nya itu lebih besar dari 1. Kalau N-nya sama dengan 1, ya 1 plus X kan sama. Karena N-nya bilangan asli. 1 plus X itu apa? 1 plus X itu adalah C. Balik lagi gitu ya. Tadi C dilepas dari 1 plus X. Akhirnya 1 plus X jadi C lagi gitu. Nah, dia cocok nih. C pangkat N itu berarti lebih besar sama dengan ini. Cocok nih. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Diajak muter-muter kira-kira makin pusing atau makin lumayan? Jadi kita belajar menganalisis gitu ya. Nah, judulnya juga analisis real gitu. Kita analisis aja bareng-bareng ini. Bisa lanjut atau perlu diulang lagi? Ini kalau diam gitu saya suka bingung ya. Boleh dilanjut.
Abang Nah, nanti nyusul Pak pertanyaannya Pak. Nanti kalau dipahami lagi di waktu senggang. Oke, boleh. Kita lanjut dulu kalau gitu ya. Nah, berikutnya, yang berikutnya akan kita buktikan bahwa C pangkat N ini lebih besar dari C. Yang ini nih ya. Nah, tadi kan baru yang ini nih. Sekarang kita buktikan yang berikutnya. C pangkat N itu lebih besar dari C. Untuk setiap N-nya lebih besar dari 1. Nah, ini salah. Nah, C pangkat N lebih besar dari C. Nah, di mana C-nya itu lebih besar dari 1 dan N-nya lebih besar dari 1. Benar ya? Ini syaratnya kan. Dua ini kan, C-nya lebih besar dari 1 dan N-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk C pangkat N lebih besar sama dengan C ini, di mana N-nya anggota bilangan asli, kita bisa bagi dua. C pangkat N itu sama dengan C, dan C pangkat N itu lebih besar dari C. Kalau sama dengan C, ketika N-nya sama dengan 1. Tapi kalau lebih besar dari C, ketika N-nya itu adalah anggota bilangan asli, pasti lebih dari 1. Betul? Sampai sini paham? Paham ya? pembagi dua. Oke, tadi iya dibagi dua. Kalau lebih besar sama dengan itu kan ada dua artinya ya. Dua. Sama dengan Lebih besar. dan lebih dari, ya kan? Sama dengan dan lebih dari. Nah, sama dengannya ketika N-nya apa? Ketika N-nya sama dengan 1. Nah, kalau C pangkat N lebih dari C, itu ketika N-nya lebih dari 1. N-nya lebih dari 1. Karena N itu kan anggota bilangan asli ya. Nah, maka di sini bisa kita tulis terbukti. Cepet ya. Iya kan? Kita kan membuktiin C pangkat N itu lebih besar dari C kan? Ya. Nah, untuk N lebih besar dari 1. Ini udah nih. Ya enggak? Ya, itu langsung pembuktian. Iya. Ya, si C pangkat N lebih besar dari C itu kita lepas. Jadi sama dengan sama lebih besar. Nah, sama dengan ketika apa nih? Ketika N sama dengan 1. Nah, kalau lebih besar ketika apa? Ketika N lebih besar dari 1 ternyata. Iya, terbukti. Udah, selesai. Ini yang mau kita buktiin. Gitu. Lebih mudah dipahami yang ini ya. Oke, berikutnya. Yang kedua. Yang kedua itu adalah yang diantara C-nya itu ada diantara 0 dan 1. Kita mau buktiinnya lebih kecil sama dengan ya C pangkat N-nya lebih kecil sama dengan C. Nah, kita lihat di sini kita kan berangkatnya dari C di antara 0 dan 1. Nah, kemudian di sini kita kalikan dengan 1 per C katanya biar si C ini hilang. Jadi 1 per C kali 0 ya 1 per C, 1 per C kali C ya 1, 1 per C kali 1 ya 1 per C. Nah, kita peroleh di sini 1 itu di antara 0 dan 1 per C. Bener kan ya 1 lebih besar dari 0? Nah, sekarang kita lihat yang ada C-nya nih. 1 lebih kecil dari 1 per C. Atau bisa kita tulis juga 1 per C lebih besar dari 1. Di sini kita misalkan dulu. Si 1 per C ini kita misalkan A atau kita misalkan P. Di sini kita misalkan P. P itu adalah 1 per C. Berarti P-nya itu adalah lebih besar dari 1. Oke, berikutnya. Oke, karena P lebih besar dari 1, nah kita pakai yang dua-duaan nih. Jika C lebih besar dari 1, maka C pangkat N itu lebih besar sama dengan C untuk setiap N anggota bilangan N. Yang baru tadi banget kita buktiin. Jika P lebih besar dari 1, ini, maka kita bisa tulis P pangkat N itu lebih besar sama dengan P. Sampai sini dulu, oke nggak? Oke ya. Ya Pak. Jadi P pangkat N itu lebih besar sama dengan P. Tadi P itu apa? Kita balikin lagi.
Satu. seper C pangkat N Kocok. lebih besar sama dengan seper C, gitu ya. Ya. Nah, seper C itu bisa kita tulis C pangkat negatif 1, ya nggak? Ya, betul. Nah, C Ya. pangkat negatif 1 kali N, C pangkat negatif N. Negatif Ini N. C pangkat 1, C pangkat negatif 1 ya, C pangkat negatif 1 ya. Ya. Betul, Pak. Jadi C pangkat negatif N itu lebih besar sama dengan C pangkat negatif 1. Sampai sini oke? Oke. Oke. Nah, sekarang kita kalikan dengan C pangkat N plus 1. Ini langsung nih, kalau pelan-pelan sih kita kalikan dulu. Ini saya mau ngilangin negatifnya, caranya gimana? Kalikan. Kalau kita kalikan dengan C pangkat N, hilang nggak negatifnya? Jadi satu, Pak. Jadi Iya dong, 1 ya. Satu. ya, Benar-benar C-nya juga hilang ya. hilang. Negatif N-nya hilang, C-nya juga hilang. Jadi satu kan Makanya- C pangkat 0, 1. Ya. Ya, makanya saya kalikannya dengan C pangkat N plus 1. Ya, betul, Pak. Nah, supaya masih ada C kan? Ya. Ya. Ya nggak? Nah, jadi niatnya adalah menghilangkan negatif N. Tapi supaya masih C-nya masih ada, jadi kita kalikannya dengan C pangkat N dikali C gitu ya. Ya, ya. Atau C pangkat N plus 1. Jadi C pangkat negatif N ini dikalikan dengan C pangkat N plus 1 ini hasilnya adalah C C saja. pangkat 1. Nah, ruas kanannya ngefek kan? Kalau ruas kirinya dikali C pangkat negatif C pangkat N plus 1, berarti ruas kanannya juga sama. C pangkat N plus 1 dikali C pangkat negatif 1 itu adalah C C pangkat N. nah, sebelah kiri C pangkat 1, sebelah kanan C pangkat N. C pangkat N. Jadi C lebih besar sama dengan C pangkat N, atau C pangkat N lebih kecil sama dengan C. Terbukti kan? Ya, betul, Pak. Ya, terbukti ya. Soalnya kita kan mau buktiin ini ya. Nah, oke, sampai sini dapat. Gimana? Pak Jajan ini di sekolah kayaknya. Di sekolah Pak. Soalnya di kampus itunya sinyalnya jelek Pak. Oh, tuh. Dari udah 2 pertemuan kemarin juga. Kita di gedung kita tuh ada wifi nggak sih? Pak, Ada, tapi jelek, Pak. tapi milik PGSD. Oh, punya PGSD. Iya. Jadi jelek, Pasca Pak. nggak punya ya. Harus diusulkan Tadi juga. masa Kalau bagus mana tadi kayak mau di kampus Pak, bareng-bareng. Iya Pak. Harus diusulkan. Masa Pasca Harusnya nggak punya usul. wifi. Oke. Gimana untuk yang ini, ada yang ingin tanyakan? Agak panjang dikit sih prosesnya, tapi rasanya sih lebih mudah ini daripada yang tadi sih. Kalau menurut saya sih. Cuman nggak tahu. Gimana? Dari sini ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Di proses ini. Itu yang pemisalan Pak masih bingung gitu. P sama dengan 1/C, maka P lebih dari 1. Oh, Kan di ini atas, sempat- Pak. 1/C dengan 1/1. Di atasnya lihat. Gimana? Saya sempat ketendang tadi nih. Yang slide sebelumnya Pak, slide 8. Slide 8. Oke, yang ini. Ya, yang P sama dengan 1/C, maka P lebih dari 1. Dilihatnya dari diperoleh kita kira. Diperolehnya, Pak. Lebih Pak Nirwan besar diperolehnya dari lihat. satu. Diperolehnya. Oh iya. Oh, jadi pengganti 1/C dirubah jadi P. Iya. Iya. Misalan gitu ya. Misalnya. Untuk Tapi pemisalan, nanti untuk pemisalan nanti bebas, dibalikin Pak. lagi. Hurufnya. bebas. Nanti juga dibalikin lagi kan. Mau P, mau A, mau X, Siap, siap. mau Z. Ya. Boleh. Pak, kalau itu kan kalau di pertidaksamaan, kalau di kalau misalkan dikali negatif
kan si tandanya itu berubah ya. Ya, Misalkan satu lebih besar dari dua, nah kedua-duanya misalkan dikali negatif gitu, berarti kan berubah. Nah kalau untuk pangkat sama nggak aturannya? dikali gimana untuk pangkat? Kalau misalkan pangkatnya negatif, misalkan di seperti tadi ditambah atau misalkan ditambah negatif Oh, n ya, misal paham, gitu, paham. nggak, oh Paham, enggak ya, paham, paham. itu mah, Enggak. oh Kan enggak arti ya, pangkat negatif itu kan oh iya, pecahan ya. hmm. Heeh. Oh Jadi berarti nggak pecahan kan berpengaruh tetap ya, benar. positif. Enggak pengaruh. Yang ini ya, maksudnya ya. Yang di bawah, nah ini, Heeh, ini ya. oh, iya. Enggak. Untuk ke pangkatnya ya. Nah, jadi konsep dari pangkat negatif ini kan dia pecahan. Pecahan kan positif. Awalnya positif, jadi nggak masalah. Kecuali kalau pecahannya negatif ya. Iya, iya. Oke, di sini seper C, C-nya juga positif, satunya juga positif. Jadi pembilang dan penyebutnya dia sama-sama positif. M-nya juga positif ya, bilangan asli. Jadi ini kedua-duanya nilainya positif. Cuman bentuknya aja ada pangkat negatif gitu ya. Oke, gimana? Oke. Bisa dilanjutkan? Pak, kalau itu Pak, P kuadrat kan lebih besar dari P ya? Yang mana ya? Iya, iya, yang itu udah yang barusan, ini? Pak. Yang barusan. Nah, itu kan Ini? di bawahnya satu per C pangkat N lebih besar dari satu per C. Ya, Kalau misalkan ini kan pecahan. Kalau menurut saya kalau dipangkatkan kan yang sebelah kiri bakal lebih kecil. ya, betul sekali. Kalau misalnya 1/2, berarti kan bakal jadi kalau misalkan N-nya 2 misalkan, berarti 1/4 lebih besar dari 1/2. Betul banget. Nah, jadi makanya di sini kan kita nggak bisa ngambil ini sebagai hasil akhirnya kan ya? Nggak. Ini nggak bisa kita ambil jadi hasil akhirnya soalnya ini hanya pengganti dari sini nih. Karena P-nya itu sama dengan seper C, kita misalkan berarti P-nya itu lebih besar dari 1. Nah, karena P-nya itu lebih besar dari 1 atau C-nya lebih besar dari 1, maka berlaku adalah C pangkat N-nya lebih besar sama dengan C untuk setiap N-nya anggota N. Nah, kita pakai ini nih. Jadi, P pangkat N lebih besar sama dengan P. Nah, P-nya ganti lagi, seper C pangkat N lebih besar sama dengan seper C. Nah, ini masih bunyi yang 22A ini. Nah, kita nggak bisa berhenti sampai sini. Kalau sampai sini nanti kita keliru nih. Makanya dilanjutin lagi. Sudah sesuai. Sudah sesuai, dilanjutin lagi lah. Sampai menemukan C lebih besar sama dengan C pangkat N. Jadi, ini tuh masih proses yang ya belum jadilah, belum selesai. Gitu. Efek dari kita memisahkan si P ini nih. Nah, bayangin aja kalau nggak kita misalkan P ini, kalau kita nggak memisahkan P ini, kita nggak bisa pakai 22A ini. Gitu. Kenapa? Soalnya seper C lebih besar dari 1. C-nya kita tahu di sini berapa tadi tuh? Di antara 0 dan 1. Oh, bisa aja sih ya, cuman bentuknya aja agak aneh ya. Di 22A kan C-nya lebih besar dari 1 ya. Di sini C lebih besar dari 1 gitu. Agak aneh ya. Makanya di sini dimisalkan jadi P. Tapi benar Pak kan si C antara 0 sama sampai 1. Berarti di sini bakal bentuknya ya? Pecahan si C-nya ya? Iya, kan aman berarti kan? Antara bukan aman. Berarti nanti kalau misalkan di sini setengah kan bakal jadi 4. Iya, yang bakal ini jadi 4 lebih besar, betul tuh Pak? Tetap 2 kan? Iya. Ini soalnya 4, C-nya kan ini 2. Iya, jadi benar, udah betul. Udah betul Pak itu Pak. Udah betul. Oke. Jadi C-nya yang kita ambil adalah C awal ini kan ya, bukan ya, C. Nah, ini nih, ya.
Yang lain paham ya? Iya, Pak. Maaf Pak, itu tuh 1/C kenapa menjadi C pangkat min 1? Berarti 1/2 menjadi 2 pangkat min 1. Iya, betul. Perubahan Eksponen pangkat. itu di eksponen. Di Suka bilangan materi eksponen. eksponen, Ya, betul. eksponen ada. Kalau Si Ayah Panirwan di SD mah. ya deh sih. Oh, Sifat bilangan eksponen. Tapi bisa dibuka. Bisa dibuka. Penulisan lain aja gitu ya. Ya. Heeh. Siap. Masih ingat waktu SMA itu sedikit. Pecahan jadi pangkatnya negatif gitu. Saya sudah lupa. Gak apa-apa, lupa bisa dibuka lagi. Siap Pak. Oke. Gimana, bisa kita lanjut ya? Lanjut. Siapa? Satu lagi nih, yang ini. Yang C pangkat N lebih kecil dari C itu ketika untuk setiap N-nya lebih besar dari 1. Nah, berangkatnya kan dari C-nya di antara 0 dan 1, kita mau menunjukkan bahwa C pangkat N itu lebih kecil dari C, maka N-nya lebih besar dari 1. Untuk C pangkat N lebih kecil sama dengan C ini, sama kayak yang tadi lagi ya. Ini tuh artinya C pangkat N sama dengan C, dan C pangkat N itu lebih kecil dari C gitu ya. Sini tuh ya. Kok 1 sih, saya salah di sini. Ini C ini ya. Oh C. Ya kan ya? Ini typo nih. C ini. C. Nah, Harusnya. kalau C pangkat N sama dengan C itu artinya N-nya 1. Kalau C pangkat N lebih kecil dari C, Maka itu artinya N-nya N lah lebih dari 1. bukan negatif ya. itu N-nya Iya. Ya. Negatif, Pak. Nah, coba gimana? Lebih dari 1, betul. Betul. Ayo, positif Kalau negatif. kalau N-nya lebih besar dari 1 bakal jadi gede. Itu kan antara 0 Kan dan itu 1. C-nya di antara 0 iya. sampai 1. C-nya di antara 0 sampai 1. Eta-etanya. Ini mah biarin dulu aja. Fokus wae satu. Oh, jadi gimana? Ya, benar, Biar benar. keluar dulu kan, biar Benar, keluar benar. dulu. Oke, Karena semua paham ya. sampai Berarti N-nya sepakat positif ya. 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 Soalnya tadi C-nya di antara 0 dan Dan 1. Maka berlakulah lebih kecil dari 1. Udah terbukti. Ini yang dicari kan. Sekali lagi ini bukan 1 ya. Aduh, ini C. Harusnya C. Ini harusnya C. Sudah begitu, Bapak Ibu. Jadi ini pembahasan materi hari ini sedikit saja. Nanti tugasnya pun cuma 1 nomor, ini nomor 2, 3 aja. Sekarang kita bahas tugas. Mikirnya 3 hari. Share, Pak, fotonya, Pak. Dapatnya share, Pak. tugas. Nah, kita coba bahas Dapatnya tugas. share, Pak. Ya? PowerPoint-nya share. Oh iya, belum di share ya. Nanti kita share ya. Iya susah Pak, lihat di sini kurang Bisa. jelas. Lihat di HP susah, Pak. Oh gitu. Coba Ya, saya share tadi. dulu berarti ya. Saya coba share dulu kalau gitu di WhatsApp. Mana ya? Bukan rata Udah. jadi sesi stop. Oke, sudah sampai sepertinya. Udah sampai Pak ini. Oke. Nah, sekarang kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi, kita bahas tugas. Tuh. Ada bilangan rasional di antara bilangan bulat ya.
Ada 1 juga bilangan bulat. Nah, sekarang di antara 2 bilangan rasional, ada bilangan rasional. Kita ambil A dan B. Untuk setiap A dan B bilangan rasional, misalkan di sini A-nya lebih kecil dari B, maka pasti ada C, di mana C ini bilangan rasional juga, ada di antara A dan B, sehingga kita bisa tulis C ini antara A dan B. Nah, kita lihat terlebih dahulu, ketika A dan B ini bilangan rasional, maka A anggota bilangan rasional artinya ada XY, di mana XY ini adalah bilangan bulat, dan Y ini bukan 0, maka A ini kita bisa tuliskan sebagai X per Y. Dengan GCD-nya atau FPB-nya itu sama dengan 1. B juga sama. B juga kalau misalkan B bilangan rasional, maka ada P, Q anggota Z. Ini kita bedakan aja simbolnya. Ini XY, ini PQ. Di mana Q-nya bukan 0, maka B ini P per Q, di mana P, Q-nya sama dengan 1. Oke, di sini A, di sini B. A-nya X per Y, B-nya P per Q. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya C, di mana C itu adalah bilangan rasional. Di sini kita klaim dulu C ini misalkan bilangan rasional. Katakanlah karena C ini di antara A dan B, jadi C itu adalah A plus B bagi 2 aja gitu ya. Ini diklaim dulu. Kemudian setelah itu, karena A plus B dibagi 2, A-nya itu adalah X per Y, B-nya itu adalah P per Q, maka X per Y ditambah P per Q dibagi dengan 2. Kita jumlahkan. Oh, ini SD nih. X per Y tambah P per Q sama yang penyebut gitu ya. Bukan penyebut. Uh, Irwan. sama yang penyebut. Penyebut no SD mah angka, Pak. Nggak huruf. Ya, sama aja lah. Konsepnya kan di SD ya. Samain penyebut. Jadi YQ XQ ditambah PY. Jadi pembilangnya XQ plus PY, penyebutnya YQ. Jadi samain penyebutnya dikalikan gitu ya. Ya. Nah, setelah itu YQ ini kali 2. Jadi 2 YQ. Kenapa kali 2? Agar sama apa hilangnya? Bagi duanya. Ya, Agar dibagi hilang. 2. Yang setengahnya agar hilang gitu. Jadi kali 2. Boleh, cara kayak gitu boleh. Ya Dirubah kayak ke kali kalau di SD mah. pembagian pecahan tuh kayak dikalikan gitu ya. Dari- Itulah. Nah, dari sini kita punya XQ plus PY dibagi 2 YQ. Ribet nih ngelihatnya. Kita misalkan aja XQ plus PY ini sebagai M, 2 YQ ini sebagai N. Kita punya XQ PY sama YQ. Ya, YQ ini kan dia awalnya itu kan pembilang ya, penyebut ya. Nah, YQ itu dia nggak boleh 0 di sini. 2 YQ ini nggak boleh 0. Berarti kalau YQ ini nggak boleh 0, ini juga 2 kan, bukan 0 kan? Berarti N-nya juga bukan 0 dong. Ya kan? Nggak ada yang 0 satupun di sini. Pasti nilainya adalah bukan 0 juga. Entah itu positif, entah itu negatif. Yang pasti bukan 0. Ya kan? Kalau yang atas aman nggak? XQPY. XQPY. Q itu tadi XQ ya? XQPY. Q itu tadi nggak boleh 0. Y itu tadi nggak boleh 0. Ya kan ya? Iya. Terus X sama P boleh 0 nggak? Boleh. Soalnya X sama P itu dia bilangan bulat ya. Bilangan bulat. X sama P ini bilangan bulat, Q sama Y bilangan bulat tapi bukan 0. Berarti M itu adalah bilangan bulat juga. Bisa 0? Bisa. Kalau N bilangan bulat juga, tapi dia nggak boleh
0. Nah, ini sudah termasuk syarat nih. M per N itu adalah bilangan rasional, di mana N-nya nggak boleh 0. Ya nggak? Karena M per N itu adalah bilangan rasional, maka C pun dia adalah bilangan rasional. Berarti di antara A dan B yang sama-sama bilangan rasional, ada C, bilangan rasional juga, begitu. Gimana? Sampai semua? Nanti dipelajari, Pak. Oke. Oke. Kan bilangan rasional kan pembilang sama penyebutnya kan bilangan bulat ya. Penyebutnya aja yang nggak boleh 0 gitu. Kalau pembilangnya nggak boleh 0. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 itu nomor 10. Nah, kita bahas yang A duluan. Bunyinya jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil sama dengan D, buktikan bahwa kalau ditambahin C, ditambahin D itu tetap aja lebih kecil. A plus C lebih kecil dari B plus D. Oke. Nah, diketahui A-nya lebih kecil dari B. Diketahui juga C-nya lebih kecil sama dengan D. Artinya apa? Artinya kan ini lebih besar nih. Yang ini lebih besarnya B. Yang ini lebih besarnya D. Berarti B min A itu lebih besar dari 0 atau positif. B min C itu positif juga atau sama dengan 0. Karena ini kan C-nya lebih kecil sama dengan D ya. Nah, jadi kita punya dua ini. B min A lebih besar dari 0. Ya. D min C lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita membuktikan A plus C lebih kecil dari B plus D. Kalau kita tulis seperti ini, berarti kita bisa tulis B plus D dikurangi A plus C positif atau lebih besar dari 0. Betul? Betul ya? Oke. Terus kita lihat yang pertama. Kita lihat yang D min C duluan. D min C kita lihat dari sini. B plus D dikurangi A plus C. B plus D dikurangi A plus C. Di sini kita pakai sifat asosiatif ya. Komutatif. Asosiatif. Oh iya, komutatif ya. Komutatif penjumlahan ya. D sama A-nya ditukar ya. Jadi B min A sama D min C. Sama-sama nih, B min A sama D min C. Dia sama-sama positif. Kan tahu dari mana? Dari sini. B min A positif, D min C juga positif. Maka B plus D dikurangi A plus C ini dia positif. Oke, itu kasus pertama. Kasus kedua kita lihat D min C sama dengan 0. Tadi kan yang lebih besar, ini sama dengan. Sama kayak tadi lagi, dari B plus D dikurangi A plus C, B plus D dikurangi A plus C. Kemudian kita pakai sifat tadi komutatif lagi ya. Iya, D min A ditambah D min C. Nah, karena D min C-nya sama dengan 0, kita ganti D min C sama dengan 0. Sisanya tinggal B min A sama dengan lagi. B plus D dikurangi A plus C ini adalah B min A. Soalnya ditambah 0 ya B min A kan. B min A tadi, betul. B min A tadi positif kan? Ya, positif. Oke. Jadi di kasus yang pertama D min C positif. Di kasus yang kedua D min C sama dengan 0. Dia sama-sama B plus D dikurangi A plus C-nya lebih besar dari 0. Atau sama aja yang kita bisa bilang A plus C lebih kecil dari B plus D. Terbukti.
Hmm. Gimana? Yang 10A. Ya, mengerti Pak, insya Allah. Berarti. Ngerti. Ih, luar biasa. Yang B sekarang. Jika A-nya antara 0 dan B. Jika A-nya antara 0 dan B dan C-nya antara 0 dan D. Buktikan bahwa A kali C ini di antara 0 dan B kali D. Nah, berangkat dari dua pertidaksamaan ini, A itu di antara 0 dan B, artinya A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0, A-nya kurang dari B atau B-nya lebih besar dari A. Kemudian yang C-nya di antara 0 dan D ini artinya C-nya lebih besar atau sama dengan 0, D-nya lebih besar atau sama dengan 0, D-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, itu jadi syarat untuk membuktikan ini. Nah, untuk A-nya antara 0 dan B, kita kalikan dengan C-nya positif. Berarti kalau C-nya positif, positifnya boleh 0, boleh lebih besar dari 0. Berarti tandanya nggak berubah, hanya saja yang tadinya lebih kecil ini jadi lebih kecil sama dengannya. Karena kalau C-nya sama dengan 0 kan semuanya jadi 0 kan ya? Begitu. Yang C-nya di antara 0 dan D juga sama. Kalau di sini kita kalikan dengan B-nya positif, berarti kita bisa dapat BC-nya di antara 0 dan BD. Kenapa sih ini dikali C? Kenapa sih ini kali B? Nah, tujuannya kan yang A dikali C, yang D dikali B. Untuk memunculkan AC dan BD. Iya, munculin itu strateginya. Jadi nggak bisa ditukar. Nah, ini sama-sama ada BC nih. Ya kan, bisa nyambung ya. 0 lebih kecil sama dengan AC, lebih kecil sama dengan BC, BC lebih kecil dari BD. Gabung ini sama ini nih. Ya kan? Jadi langsung dapat itu. Ada tujuan dan maksud. Gitu Bapak Ibu. Jadi terbukti lah bahwa AC itu di antara 0 dan BD begitu. Tapi nggak apa-apa, caranya beda tapi terbukti gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Selama Ada beberapa teorema ya Pak. Iya. Banyak Tapi jalan menuju Roma. lumayan ya. Kalau udah lihat jawabannya mah gampang Pak. Tapi Justru itulah gunanya kuliah kan. kalau kemarin mah Kalau misalkan lihat jawabannya aja udah susah, gimana ngerjainnya kan? Aduh. Gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu untuk kuliah pertama kita Unreal. Nah, jadi tidak terlalu banyak karena memang levelnya semakin bertambah ya. Alhamdulillah tugasnya juga terselesaikan juga, semuanya terbahas. Alhamdulillah. Nampaknya Itu Pak, lupa nggak dikerjakan yang pertama. yang ini Kirain tugasnya yang itu nomor 10 yang aja. nomor 10 aja ya nggak apa-apa lah. Lain Pak nomor yang 10 aja jangan berdoa aja itu. Yang nomor 1 ini nggak kekerjain. Iya, nggak dikerjain gitu. Kirain Nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham lah. Pak, itu Ya? usul aja Pak. Untuk tugas kalau bisa diberi pilihan gitu, kebebasan lah. Jangan semuanya tertulis kalau misalkan ada yang mau diketik gitu. Soalnya saya kasihan ke Bapak. Kenapa? Kasihannya tulisan saya kan kurang indah dilihat. Oh, gitu. Jadi kalau kalau insya Allah Pak, teman-teman yang kuliah di sini mah pada rajin-rajin semua Pak, nggak bakalan copy paste Pak. Oh gitu. Kasihan Ya, ke Bapak boleh. aja, soalnya saya sendiri nih yang paling bagus tulisannya. Oh gitu. Makanya Ya, saya boleh. kadang kasih ke Bapak. takut ngenilainya berdasarkan tulisan gitu.
Kan kalau di SD mah apa lihat tulisan, oh ini bagus, oh nilainya bagus. Enggak gitu, Sebenarnya Pak. tulisan Coba kan. tulisan nggak bagus juga nggak apa-apa, Pak. Yang penting kebaca itu aja sih. Ya takutnya itu, Pak. Takutnya nggak kebaca itu. Beda ya tulisan bagus sama yang nggak bagus sama yang nggak kebaca itu. Beda itu tulisan. Jadi yang penting mah terbaca sebenarnya. Tapi kalau mau diketik juga mah enggak. Cuman kan memang diketik tuh effortnya gede ya, usahanya besar. Yang namanya ngetik equation kan, Iya. ya, kalau Apa mau pas begitu waktu ya belajar, boleh. Pak. Ya boleh lah, silakan. Oke. Ada lagi? Itu Pak, ya untuk yang RME tugas. Ya. Dikira teh